Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi di YouTube channel aku. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Di video kali ini aku mau jawabin beberapa pertanyaan yang udah pernah kalian tanyain di kolom komentar aku yang di video diet ala Kak Tia Restia. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen, dan share video ini ke teman-teman kalian dan ke sosial media yang kalian punya. Dan sampai jumpa di videonya. Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, aku bikin Q&A ini bukan kayak mau sok-sokan atau sok artis atau sok kayak gimana, tapi emang bener-bener faktanya banyak banget yang nanya, dan aku terima kasih banget buat kalian yang udah pada nanya dan support dan ngerespon video aku. Dan aku bakal jawabin beberapa aja sih, nggak semuanya, karena ada beberapa pertanyaan tuh yang sama, jadi aku cuma ngambil kayak beberapa dan intinya aja. Dan di videonya itu sebenarnya pas di kolom komentar itu udah ada yang aku replay gitu komennya dan udah aku jawab, tapi kan mungkin hanya orang yang nanya itu aja ya mayoritas yang bakal baca. Yang lainnya juga aku tuh pengen supaya mungkin nambah informasi gitu loh, jadi aku mau bikin videonya aja gitu. Nah kan aku juga sedang menjalani pengobatan TB kelenjar ya, dan aku juga pernah buat video mengenai Q&A TB kelenjar. Bagi kalian yang belum nonton, kalian bisa nonton dulu Q&A-nya. Nanti bakal aku taruh linknya di atas sini atau di atas sini. Dan kita lanjut aja ke pertanyaan yang pertama. Aku udah screenshot beberapa di handphone aku, dan kayak udah aku pilih gitu kan yang tadi aku bilang. Aku bakal bacain, dan di sini ada handphonenya, jadi langsung aku bacain aja. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan dari Resti Prasetyaningrum. Dia baru nanya nih, baru banget nih hari ini tadi, beberapa menit yang lalu. Dia nanya udah berapa lama Kak jalanin dietnya. Sekarang udah turun berapa kilo Kak, kata dia. Sebelumnya terima kasih banget pertanyaannya dari Mbak atau Kak Resti. Aku tuh jalanin diet itu, sekarang aku mau jelasin. Di video sebelumnya kan aku nunjukin kayak ada buku atau kertas gitu ya, yang aku mulai itu sekitar tanggal 10 Agustus. Dan itu udah lama banget dong, dari sekarang tuh bulan November, kayak udah 3 bulanan sampai 4 bulanan aku ngejalanin diet yang pertamanya itu. Dan disitu aku tuh nggak ngejalanin sampai bulan November ini tuh kayak 4 bulan full aku diet gitu, enggak. Jadi diet yang aku jalanin tuh kayak, kalau aku lagi diet nih aku bener-bener patuh banget. Kayak mulai dari makannya, aku bener-bener ngejaga ya nggak boleh dimakan di diet Tia Restia itu. Nah jadi aku ngejalanin pada tanggal 10 Agustus itu, aku ngejalanin cuma selama sebulan, atau kayak kalau nggak salah sih sekitar 3 mingguan. Udah mau hampir sebulan sih waktu itu, tapi nggak nyampe sebulan pas gitu. Dan udah turun kan, yang aku bilang tuh hampir kayak 5 kilo atau 3-5 kilo itu aku udah turun. Dan aku tuh kayak udahan gitu loh, kayak istilahnya tuh kayak resting dulu gitu, kayak istirahat dulu. Emang mungkin Tia Restia itu kan dia tuh kayak konsisten ya, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan gitu. Kalau aku tuh nggak bisa guys, tipe yang kayak gitu. Dan balik lagi sih ke kalian yang nonton, kayak kalian bisa nggak gitu ngikutin Tia Restia. Kalau aku tuh jujur nggak bisa, tapi aku pakai cara aku sendiri gitu loh. Jadi aku ngakalin kayak, ya udah deh, aku misalkan diet, aku targetin nih selama seminggu itu aku harus bener-bener, aku nggak boleh cheating sama sekali ya. Istilahnya bodo amat deh, lo tuh harus susah dulu gitu. Dan aku tuh bener ngejalaninnya, makanya tuh sekali turun tuh bisa sehari tuh 1 kilo gitu. Dan waktu itu pas bulan Agustus kan tadi udah ya, kayak selama 3 mingguan gitu. Terus aku skip nih bulan Agustus kan, abis itu kan bulan September. Aku tuh kalau nggak salah di bulan September aku nggak diet sama sekali, karena waktu itu tuh aku sempet pulang kampung, ke kampung halaman aku karena ada acara keluarga. Dan yang pasti kayak susah banget kan buat apa sih namanya, buat diet. Dan waktu itu aku nginep di rumah kakek aku, jadinya kayak bawa bahan-bahan makanannya pun, masaknya pun ribet karena kan nggak ada peralatannya, karena kakek aku tuh sendiri kan di sana gitu. Jadi ya udah, aku nggak diet, tapi berat badan aku tuh stuck gitu loh. Nggak tahu sih kenapa ya, aku juga bingung. Kalau misalkan aku udah lepas dari diet yang ketat, menurut aku ketat gitu, selama misalkan seminggu yang ala Tia Restia itu, aku ngerasa kalau aku makan apapun, aku tuh emang berat badannya alhamdulillahnya nggak naik, cuman memang stuck sih. Dan untuk turunnya itu agak susah, kecuali kamu benar-benar diet ketat lagi. Jadi sebenarnya jawab pertanyaannya Mbak Resti ini tuh sebenarnya agak susah. Aku ngejalaninnya tuh berapa bulan, karena aku tuh
skip gitu loh, kayak misalkan bulan Agustus aku 3 minggu, nanti bulan September aku enggak, nanti habis September tuh kan bulan Oktober misalkan aku cuma seminggu atau 2 minggu, nanti bulan November ini aku cuma seminggu atau 5 hari, jadi kayak gitu. Tapi intinya aku ngejalanin dietnya itu saat aku lagi waktunya diet, aku bener-bener ketat banget, makanya bisa turun sehari sekilo. Tapi kalau ditanya total, aku tuh baru turun hampir 9 kiloan sih. Dan berat badan aku itu kan awalnya lumayan gede ya, dan aku tuh pendek gitu, jadinya pas berat badan turun itu belum kelihatan banget yang kayak benar-benar wow gitu, belum. Jadi masih kelihatan ya agak sedikit kecilan lah, soalnya aku itu di rumah kan ada kayak saudara gitu main ke rumah, bilang badan aku tuh lumayan rada kecilan dibandingkan bulan atau beberapa bulan yang lalu gitu sih. Kalau misalkan dibilang kayak paha kecil, tangan kecil, itu enggak sih, enggak sama sekali. Cuman beberapa baju aku yang kayak dulu sempat nggak muat, tapi nggak semuanya ya, itu udah agak muat nih sekarang gitu. Semoga jawabannya membantu, karena aku juga sebenarnya aku tuh ngikutin dietnya Tia Restia itu kayak menu makan dan atur pola makannya aja gitu loh. Untuk waktu atau durasinya tuh aku atur sendiri, karena kan yang tahu diri kita itu kan ya kita sendiri gitu kan. Dan aku tuh juga lagi ngejalanin pengobatan juga, jadi aku ngerasa kayak aku juga harus pinter-pinter gitu ya, gitulah pokoknya. Oke, semoga jawabannya ngebantu ya Mbak atau Kak Resti ini. Kita next ke pertanyaan kedua. Ada yang nanya dari Rini Listiani. Terus dia nanya, kalau makan biskuit gandum boleh nggak Kak? Sebelumnya pertanyaan terima kasih. Kalau menurut aku makan biskuit gandum itu nggak apa-apa sih, karena kan aku juga kebetulan nih nyetok nih biskuit gandum ya. Nah kebetulan tuh aku nyetok biskuit gandum yang kayak gini kan, ini udah aku karetin. Jadi ini yang nggak ada selainya gitu sih. Kalau menurut aku kalau yang ada selainya agak lebih besar ya kalorinya. Nah jadi kalian tinggal lihat aja kayak di balik bungkusnya ini tuh kayak ada takaran gizinya kan. Nah di sini kan per 3 keping biskuitnya ini kan 95 kalori. Ya masih nggak apa sih, asal kalian makannya tuh jangan lebih dari 3 gitu. Misalkan makannya langsung sebungkus gitu ya, jangan ya. Kalian makannya 3 itu dijadiin sebagai misalkan kayak untuk cemilan sore atau cemilan malam. Misalkan kalian lagi nggak sempet motong buah atau nggak sempet beli buah, kalian bisa nih makan biskuit sari gandum atau enggak Fitbar juga kalorinya 90 kalori. Atau cookies yang disaranin sama Tia Restia itu kan cookies diet ya. Aku biasa pakai yang Tropicana. Iya, merek Tropicana Slim itu cuma 100 kalori untuk 2 keping gitu. Jadi masih nggak apa sih, asal cemilannya jangan ciki gitu-gitu ya. Kalau menurut aku masih nggak apa sih sari gandum. Kita next ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari Midelia Lintin. Menurut kakak pakai santan Tropicana boleh gak? Kan sorry guys ada notif. Kan kalau gula boleh, tapi gula diet. Kalau santan gimana? Kan ada tuh santan Tropicana. Sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Kan aku udah pernah jelasin ya, terus Kak Tia Restia juga udah pernah jelasin kalau yang berbau santan atau creamer, mau itu merek Fiber Cream kan juga bagus ya, atau Tropicana, kalau menurut aku nggak boleh sih, karena ya namanya juga tetap santan kan, walaupun emang dia misalkan mengandung susu, apalagi susu juga nggak boleh. Jadi kalau menurut aku hindarin aja dulu. Nanti kalau misalkan kalian emang pengen vlog banget sama Tia Restia ya jangan, mau mereknya apapun itu gitu. Tapi kalau misalkan kalian emang dietnya lebih ke yang defisit kalori, cuma mirip-mirip doang sama Tia Restia, itu masih nggak apa-apa sih kalau kalian mau makan, asal takarannya juga disesuaikan. Oke guys, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Umi Luli. Dia nanya, maaf saya mau nanya, Bu Tia diet makanannya 5 kali sehari, dan yang saya mau tahu pas cemilan terakhir jam 9 malam, kira-kira tidur jam berapa dong? Aku bingung sih sejujurnya sama pertanyaannya, tapi makasih banget yang udah nanya. Dari Umi Luli, aku bingung sih Kak atau Mbak atau Bu, aku bingung banget nanya kayak gimana, jawabnya kayak gimana. Tapi kalau misalkan aku jawab yang akhir dulu aja ya, kira-kira tidur jam berapa, kan cemilan jam 9 gitu mungkin ya. Cemilan jam 9 ya, aku tidur sekitar jam 10
atau jam 11 atau habis nyemil. Karena kan cemilannya itu kan bukan yang makan berat kayak makan nasi atau makan pokoknya yang karbo-karbo gitu. Paling cuman buah atau enggak biskuit sedikit itu pun, atau dan habis itu minum air putih kan yang banyak. Jadi kalau menurut aku normal-normal aja sih aku tidur jam 10, jam 11, jam 12 atau bahkan habis cemilan, habis ngemil ngantuk pun ya aku tidur gitu. Kayak gitu sih. Semoga membantu ya jawabannya. Kita next aja lanjut ke pertanyaan dari Rita Yunita. Kakak gimana atur porsi makannya? Kan tiap orang beda-beda porsi makannya. Aku ngatur porsi makan itu ngikutin KTRS dia sih sebenarnya, karena kan kalau apalagi kalau misalkan kamu pergi ke dokter gizi pasti udah bakal diatur kan makanan untuk porsi-porsiannya gitu. Jadi memang harus diatur kalau misalkan maunya sesuka sesuka hati kita gitu ya, pasti pengennya kan banyak dan makan apa aja ya, justru harus diatur. Dan aku ngikutin dari aturannya Tia Restia, atau misalkan kalau kalian mau lihat salah satu artis juga yang pergi ke dokter gizi itu kan Santi, istrinya Denny Cagur ya, dia kan juga kurang lebih sama, takarannya juga sama gitu. Dan kalau Tia Restia itu awal-awal diet yang aku tahu dia makan nasinya itu sekitar 7 sendok makan melentung, pokoknya benar-benar banyak banget nasinya. Ayamnya itu sekitar 75 gram. Nah kalau aku itu menurut aku segitu tuh kebanyakan, karena aku tuh nggak suka makan berat, apalagi tuh makannya kan makan dada ayam gitu ya, aku tuh kayak kurang suka. Jadi aku kurangin, cuman jadi 55 gram, nasinya cuman 3 sendok, dan itu tuh bener-bener kenyang banget. Karena aku tuh tipikal orang yang sukanya nyemil, jadi makan nasi segitu pun aku kayak nggak terlalu masalah gitu loh, kayak kenyang-kenyang aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian yang nggak bisa awal-awal, kayak misalkan kalian tuh biasanya makannya banyak, makan nasi gitu khususnya sama lauk, kalian bisa tuh cobain yang kayak Katia awal-awal mulai diet gitu. Dia tuh makan nasinya itu sekitar 7 sendok makan melentung, pokoknya sendok makan ya, bukan sendok centong nasi ya. Terus ayamnya tuh 75 gram dan itu banyak banget gitu. Untuk tiap orang beda-beda porsi makannya ya, emang iya sih. Dan kalau kita nurutin nggak bakal bisa diet gitu, makanya harus diatur. Mau orang-orang beda pun ya harus disamakan, karena kalau misalkan yang A misalkan makannya banyak, yang B makannya sedikit, nanti dietnya jadinya kayak gimana ya kan gitu sih. Semoga ngebantu ya jawabannya. Terus next ada pertanyaan dari Hengar Channel. Dia nanya, aku 3 minggu turun 9 kilo. Keren emang program diet ala Tia Restia. Aku kira dia nanya ya, sorry. Dia cuma bilang doang, aku 3 minggu turun 9 kilo. Sumpah keren banget sih kalau misalkan 3 minggu bisa turun 9 kilo. Berarti si Mbak Hengar Channel ini bener-bener konsisten. Terus juga makannya bener-bener no cheating yang kayak aku. Jadi menurut aku keren banget sih ini dia bisa turun 9 kilo. Karena emang kalau misalkan dietnya Tia Restia ini yang dari dokter gizi ini kalian bener-bener tekunin, terus kalian bener-bener jalanin tanpa cheating, pokoknya kalian pure gitu, jalanin aja gitu sama sebulan full. Nggak ada tuh yang namanya 1 hari pun cheating, itu bener-bener ngaruh banget. Dan jalan kakinya juga jangan lupa ya, olahraga 40 menit, jalan kaki 40 menit itu jangan dilupakan gitu. Keren banget Hengar Channel. Semoga kalau misalkan yang lain yang lagi pada berusaha untuk diet juga, semoga bisa sukses juga ya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Eta. Dia nanya tentang, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Boleh tahu gak berapa gram buah yang dikonsumsi pas jam ngemil? Nah pertanyaan itu sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan, di bawahnya juga ada pertanyaan tentang makan buahnya tuh berapa gram. Aku udah pernah bikin videonya di video yang setelah diet ala Tia Restia itu. Aku udah pernah bikinin, aku tuh makan buah itu sekitar 55-65 gram. Jadi kalian beli aja tuh timbangan. Aku juga pernah kok ngasih tahu Shopee-nya yang kalian, kalau misalkan kalian mau beli timbangannya. Jadi makannya juga nggak sembarangan kayak nggak ditakar gitu. Kalau aku sih buahnya segitu, 55-65 gram. Terus ada pertanyaan dari Syaifuddin Kurtus. Dia nanya, jalan kakinya setiap hari kah? Iya, jalan kaki setiap hari. Karena kalau misalkan nggak setiap hari tuh
Kalian ngerasa gak sih yang udah ngejalanin diet TRC ini kalau misalkan skip aja sehari tuh kayak nggak olahraga jalan kaki tuh kayak merasa berdosa gitu loh, kayak dietnya tuh sia-sia sih kalau menurut aku kalau nggak dilengkapin sama jalan kaki 40 menitnya. Jadi menurut aku tetap sih harus setiap hari ya, mau kalian sambil males-malesan nih jalan santai di dalam rumah. Kalau aku sih biasanya pakai treadmill, jadi kecepatannya itu sekitar 3 gitu loh speednya. Kalau lebih dari 4 kan aku udah pernah bilang jangan ya, karena itu jatuhnya takutnya kayak lari. Mendingan ya udah kalau kalian males kalian jalan aja dalam rumah bolak-balik, karena aku udah pernah bilang dari depan ke belakang yang penting 45 menit dan setiap hari konsisten gitu. Misalkan aku lagi cheating pun aku tuh tetap treadmill 45 menit sih, gak kayak ngerasa tuh kayak kalau misalkan habis treadmill tuh kayak enak gitu, badan seger, karena kan aku kalau treadmill itu suka keringetan gitu. Dan gak apa sih, yang penting 45 menit tuh jalan kaki gitu. Semoga ngebantu ya jawabannya. Terus ada lagi yang nanya dari Furi Nurmawanti, Kak kalau BB-nya itu udah ideal, terus nanti menu makannya boleh normal lagi nggak? Kalau menurut aku, kalau misalkan BB kalian udah normal, nggak apa sih, asal jangan kayak orang rakus ya, kayak orang belum makan berapa tahun gitu ya. Kalian makannya juga, misalkan kalian pengen cheating, atau misalkan kalian udah normal nih, kalian pengen makan bakso, yaudah kalian makan di jam yang misalkan makan siang, jam makan baksonya yaudah jam 12 tepat gitu. Jadi kalau aku pun nanti misalkan udah ideal, aku tetap mau nerapin atur jam makan itu loh. Jadi sama olahraga juga, jadi pokoknya tetap atur pola makan jamnya, jam segitu misalkan waktunya sarapan ya sarapan jam segitu, mau kalian sarapannya bakwan apapun untuk sayur tetap jam, misalkan aku jam 9 gitu. Makan siangnya misalkan pengen bakso gitu ya udah jam 12an seterusnya sampai malam gitu. Tetap makan buah juga di malam harinya, dan tetap olahraga juga, mau treadmill mau jalan kaki pokoknya 40 menit gitu. Kalau aku sih ya, walaupun udah ideal tuh kita harus tetap menjaga, karena nggak bisa tuh yang namanya udah ideal kita tuh bebas makan apa aja, karena nanti bakal naik lagi kan, dan kalau udah naik ya susah lagi nuruninnya. Nah, terus ada pertanyaan lagi dari Amila Nisa, dia nanya, Kak pernah cheating nggak? Pernah banget. Bahkan dalam sebulan aku ngejalanin diet itu cuman kayak 2 minggu, seminggu, atau paling banyak 3 minggu. Nanti sisanya tuh aku cheatingnya pun aku nggak makan kayak Indomie gitu sih, pokoknya makan yang ada di rumah yang pengen aku makan pas aku diet. Jadi aku makan kayak minuman manis juga aku minum gitu, tapi nggak yang terlalu manis banget kayak bener-bener too much. Aku jadi kayak takut gitu loh mau makan yang misalkan nggak boleh makan gula, boleh kan pakai gula diet, ya udah kayak aku nggak diet pun aku makannya atau gunain gulanya tuh pakai gula diet gitu kan, aku udah kayak takut gitu loh gitu. Semoga membantu ya jawabannya. Terus ada pertanyaan dari Wiwin Jos, dia nanya, Kak itu menunya dan cemilannya dalam 2 minggu tetap ya, setelah 2 minggu apa ganti menu lagi? Menunya itu aku udah pernah share juga sih kayaknya, karena kan gini, di rumahku tuh kadang-kadang suka ada buah, kadang enggak. Jadi tuh aku udah prepare kan yang namanya fit bar, cookies yang low kalori itu aku udah stok. Jadi nggak selalu kayak misalkan 2 minggu pertama payah terus, karena juga bakal bosen kan. Kecuali untuk makan beratnya kayak makan siang dada ayam sama nasi tuh bakal tetap terus sih. Kalau kayak cemilan sama sarapan tuh aku selalu ganti antara buah atau biskuit atau fit bar gitu. Jadi nggak harus 2 minggu baru aku ganti gitu, enggak. Aku tiap hari kadang-kadang ganti kok. Yang penting jangan makan gorengan misalkan digantinya, jangan ya. Semoga jawabannya membantu ya. Terus ada lagi yang nanya dari Nuriyah 16, dia nanya, Mbak anti gula, kecap boleh nggak sih? Boleh banget kecap. Aku bahkan ngikutin resep TRC itu kan dia masak ayam pakai kecap ya. Kecapnya juga dia pakai kecap, kayaknya sih kecap biasa, karena dia nggak pernah notice kayak kecap yang aku pakai itu kecap diet gitu, enggak. Dia cuma nunjukin kecapnya aja. Kalau menurut aku sih gak apa ya, soalnya kecap itu kan emang mengandung gula, tapi kan dia untuk dimasak lagi kan, bukan untuk misalkan kayak gula pasir itu kan langsung diminum gitu, enggak kan. Kalau misalkan kecap itu kan buat dimasak gitu. Saus juga boleh, kayak misalkan kalian buat dimasak lagi kayak ditumis gitu boleh gitu. Semoga membantu jawabannya. Terus ada pertanyaan terakhir nih aku mau jawab dari Rina Sugestiningsi. Dia nanya, aku juga dikit-dikit turunnya Kak, gimana ya? Aku mau cerita nih, ini kan pertanyaan terakhir ya, karena menurut aku pertanyaan tuh yang lainnya tuh pada kayak mayoritas sama semua. Nah aku mau jawab pertanyaan ini. Nah aku tuh pernah banget juga stuck, malah aku bukan turun dikit-dikit, malah aku tuh stuck. Bahkan juga pernah sih turun dikit-dikitnya itu dalam arti mungkin gramnya doang ya, kayak misalkan 50,5 gitu, yang turun tuh kayak misalkan jadi 50,2 angka belakangnya doang. Aku juga pernah kayak gitu dan itu bikin stres banget. Makanya aku saranin kalian tuh jangan terlalu sering nimbang, karena
misalkan kalian nih isi air putih banyak nih, karena kan kalian juga harus minum kayak minimal 3 liter kan sehari, itu kan bakal diisi air itu juga bikin kayak agak nambah berat badan juga kan. Jadi menurut aku jangan nimbang setiap hari. Kalau mau paling sering itu misalkan sehari sekali, tapi cuman pagi aja. Kayak misalkan kalian baru bangun tidur, badan kalian tuh masih kayak kosong, terus kalian juga habis buang air kecil, itu masih nggak apa-apa sih nimbang. Kayak aku juga seringnya tuh kayak gitu, sehari sekali aja. Dulu aku sering nimbang bisa sehari tuh kayak 3-4 kali, bahkan bisa sampai setiap jam aku nimbang, dan jadinya stres kayak karena angka belakangnya tuh suka naik turun kan. Tapi emang kayak gitu, nggak apa-apa, itu kan kayak apa sih ya, metabolismenya gitu loh. Jadi kayak kita tuh isi air aja tuh bisa naik belakangnya angka gramnya gitu, nggak apa sedikit-sedikit, yang pentingnya di luar kan turun kan, daripada tuh aku pernah ngalamin stuck berat badannya karena misalkan aku cheating dikit di hari diet gitu, kayak gitu. Semoga jawabannya ngebantu ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang nanya, dan semoga jawabannya terjawab. Karena tadi ada beberapa pertanyaan kan yang aku bingung kayak mau jawabnya kayak gimana. Semoga jawabannya yang tadi aku jawab tuh ngebantu dan terjawab ya pertanyaannya. Kalau misalkan kalian mau nanya-nanya lagi, boleh banget, dan aku sangat teramat senang banget kalau kalian tuh kayak nanya dan komen di kolom komentar video-video aku. Kalian juga boleh komen di video-video lainnya, atau misalkan kalian pengen request atau DM aku di Instagram aku juga boleh banget, bakal aku bales. Tapi kadang-kadang tuh suka ada beberapa yang lama banget emang aku bales, itu aku mohon maaf banget. Intinya makasih banget buat kalian yang udah support aku bener-bener kayak wow banget, banyak banget yang nonton video aku. Oke, thank you for watching this video. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian dan ke sosial media yang kalian punya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.